Cortex ini sudah layak digunakan atau justru belum layak? Persiapan dari Cortex ini sudah cukup lama, Mbak Salsa, sudah 6 tahun. Tujuannya Cortex ini sangatlah baik untuk mengintegrasikan proses bisnis. Ternyata sistemnya juga belum siap dioperasikan karena servernya error, terus sistemnya juga belum stabil. Diimplementasikan banyak sekali keluhan yang diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk semua. Selamat datang di mini talk show kami berjudul mewujudkan smart governance. Hari ini kita akan kupas 2 contoh nyata dari instansi pemerintah. Yang pertama, suksesnya program data tunggal ekonomi dan sosial nasional, dan yang kedua, program aplikasi Cortex yang mengalami tantangan dan bahkan kegagalan. Kita mulai dari contoh baik pada instansi BPS, khususnya melalui program data tunggal ekonomi dan sosial nasional. Saya undang narasumber kita pertama, Pak Irfan, untuk menjelaskan kunci keberhasilan instansi ini. Silakan Mas Irfan. Oke, terima kasih Mbak Ima. Kunci keberhasilan dari data tunggal ekonomi dan sosial nasional terletak pada komitmen pimpinan, integrasi digital layanan publik, dan pelibatan ASN yang adaptif. Keberhasilan DTSN tergantung pada sinergi teknologi, kebijakan, SDM, dan tata kelola yang solid. Tujuannya adalah menghadirkan data yang akurat dan terpadu untuk kebijakan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, ada learning culture yang kuat, ASN dilatih dan diberi ruang untuk berinovasi. Luar biasa. Nah, kalau unit lain ingin meniru bagaimana ya? Silakan Mas Joko, dipersilakan. Jadi gini, caranya ada 3 ya. Yang pertama, adopsi teknologi yang sesuai kapasitas SDM. Jangan langsung pakai sistem yang rumit. Terus yang kedua yaitu mulai dari quick win seperti absensi, digital atau sistem pengaduan internal. Terus yang ketiga yaitu kita bangun semangat kolaborasi lintas bidang. Jadi bukan cuma proyek untuk satuan kerjanya saja. Contohnya unit kecil bisa mulai dari membuat dashboard Excel kinerja pegawai sebagai tahap awal. Gitu Mbak Ina. Sekarang kita masuk ke contoh yang belum berhasil nih. Kita bahas kasus Cortex yang sempat ramai karena proyek digitalisasi yang gagal implementasi. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat dari Mbak Ina? Silakan Mbak Ina. Baik Mbak Ima, untuk penyebabnya sebenarnya kompleks, tapi saya rangkum dalam 4 hal penting. Yang pertama itu ada perencanaan dan implementasi yang terburu-buru dan tidak matang, yaitu peluncuran Cortex dilakukan melalui strategi Big Bang tanpa pengujian bertahap yang layak. Kurangnya master plan, mitigasi resiko, dan validasi sistem membuat proyek ini rentan kegagalan sejak awal. Yang kedua ada infrastruktur teknologi dan arsitektur sistem tidak memadai, yaitu sistem sering crash, mengalami lag, dan tidak mampu menampung volume akses yang tinggi. Kapasitas server rendah dan load balancing tidak dioptimalkan menyumbang penurunan performa signifikan. Yang ketiga ada integrasi data buruk dan kualitas data rendah, yaitu proses migrasi tidak mengimpor data dari sistem lama sepenuhnya. Pengguna wajib menginput data ulang. Perbedaan standar data dan komunikasi antar sistem menyebabkan data tidak sinkron dan duplikasi informasi. Yang keempat, ada kurangnya pelatihan pengguna. Baik pegawai DJP maupun wajib pajak belum siap menggunakan sistem baru. Minimnya edukasi menyebabkan kesalahan operasional dan rendahnya efektivitas penggunaan Cortex. Waduh, semoga tidak terulang ya. Kalau pendapat dari Mas Irfan gimana nih untuk mengatasi kesalahan ini? Solusinya yang pertama, lakukan manajemen perubahan sejak awal. Kemudian adalah ASN perlu dilibatkan dari tahap perancangan sistem, bukan hanya ketika sistem sudah jadi. Yang terakhir, buat uji coba skala kecil terlebih dahulu, baru ekspansi. Terakhir kita minta dari Bang Jimmy nih, kita kasih alternatif solusi agar kegagalan seperti ini tidak terjadi lagi. Gimana tuh Mas Jimmy? Iya, terima kasih Mbak Ima. Pendapat saya ada alternatifnya. Yang pertama, gunakan pendekatan design thinking dalam membangun sistem ASN dan pahami dulu kebutuhan pengguna ASN-nya. Dan yang kedua adalah bentuk tim lintas fungsi TI, HR, dan manajemen. Dan yang terakhir, terapkan prinsip smart governance di mana ada transparan, adaptif, dan akuntabel. Baik teman-teman ASN hebat, dari diskusi singkat ini kita belajar
Yang pertama, suksesnya program Data Tunggal Ekonomi dan Sosial Nasional. Dan yang kedua, proyek gagal bukan karena teknologinya, tapi karena data kelolanya. Mari kita menjadi bagian dari ASN yang tidak hanya pintar, tapi juga adaptif dan cerdas berintegritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reformasi birokrasi. Bye.